Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Saripudin, mahasiswa PPG kategori 1 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran pada peserta didik kelas 9 SP4 Kelas 10 1 Atap. Layanan bimbingan klasikal. Topiknya adalah tentang kebiasaan belajar siswa yang baik menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak silahkan berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeri Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Adik-adik silahkan duduk kembali. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Oke. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak seperti biasanya kita berdoa dulu ya. Nah, saya minta tolong pada salah satu dari kalian maju ke depan untuk memimpin doa. Minta tolong pada Ajijah. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baik kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Gimana hari ini? Semuanya hadir? Hadir. Ada yang tidak hadir? Nada. Baik, semua lengkap ya. Baik adik-adik, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kita. Bapak ingin menyepakati kaitannya dengan waktu ya. Nah, sekarang kita mulai dengan kesepakatan waktu kita ini yang tersedia adalah kurang lebih 40 menit ya. Nah, untuk itu kira-kira kalian sepakat nggak? Sepakat. Oke, kalau begitu silahkan dikondisikan dulu handphone yang masih nyala, disalin dulu, dimatikan. Adapun topik yang ingin kita bahas ya pada layanan ini yaitu tentang kebiasaan belajar yang baik ya di sekolah. Nah, seperti yang ada di layar ya, silahkan kalian bisa melihatnya. Bisa dilihat? Bisa. Gimana adik-adik, sudah siap mengikuti layanan ini? Siap. Oke, kalau siap, mari kita sama-sama. Sebelum kita masuk kegiatan, Bapak ingin memberikan ya, bertanya pada adik-adik, apakah adik-adik sudah pernah belajar atau mengetahui tentang kebiasaan belajar yang baik itu? Belum. Ada yang pernah? Ada. Ya, oke. Ada yang pernah, ada yang belum ya? Baik. Sekarang kita mengikuti layanan ini supaya kita memahami. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa kebiasaan belajar yang baik itu atau efektif efisien ya, itu perlu tips ya, atau trik untuk untuk mencapainya ya. Tidak mungkin tiba-tiba bisa, tiba-tiba pandai, tiba-tiba berprestasi. Tentunya karena kita memiliki kebiasaan yang berbeda-beda ya, dalam belajar itu banyak sekali ya, kita di antara kita tuh banyak bermacam-macam ya polanya. Untuk mencari sumber belajar pun banyak, misalnya dari internet, apalagi zaman sekarang ya, zaman serba canggih ya, zaman sudah bisa mengakses lewat internet sumber-sumber belajar ya. Jadi tidak
tidak fokus, tidak kaku lagi kita bahannya dari buku saja. Ada sumber-sumber lain. Nah, adik-adik, untuk itu kalian perlu semangat ya dalam belajar, karena belajar itu tidak bersumber dari ibu bapak guru ya, tapi melainkan banyak sekali sumber-sumber belajar. Baik adik-adik, terkait dengan tujuan bimbingan klasikal ini, kenapa diadakannya bimbingan klasikal ini, supaya adik-adik tahu dan memahami ya. Mengingat masih ya banyak atau sebagian dari adik-adik mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini juga diperkuat kemarin itu ada laporan dari guru mata pelajaran wali kelas, khususnya kelas 9, serta ada observasi ya kemarin beberapa hari yang lalu. Untuk itu kenapa diadakan bimbingan klasikal ya, yaitu untuk membantu ya adik-adik dalam mengelola kebiasaan belajarnya ya, itu gunanya, itu tujuan. Sekarang kita membentuk kelompok menjadi 2 kelompok ya. Nah, sekarang adik-adik untuk lebih jelasnya kita perhatikan PPT atau PowerPoint dari bahan layar ajar, yaitu tentang kebiasaan belajar siswa yang baik ya. Mari kita sama-sama menyaksikan. Mana adik-adik? Siap? Siap. Oke, kalau begitu kita sama-sama menyaksikan. Nah, ini ya ada tujuan pembelajaran. Kan, tujuan pembelajaran bisa dilihat di layar. Nah, tujuan ini ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Yang pertama, siswa mampu mengelola kebiasaan belajar yang baik. Itu tujuan umumnya. Yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan khusus itu siswa dapat mengidentifikasi kebiasaan belajar yang baik. Yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan kebiasaan belajar yang baik. Yang selanjutnya, siswa dapat merumuskan kebiasaan belajar yang baik. Nah, itu adalah salah satu tujuan pembelajaran yang ingin kita laksanakan pada pagi hari ini. Slide selanjutnya berisi tentang pengertian kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar dapat diartikan sebagai cara atau teknik yang menetap pada diri siswa pada waktu menerima pelajaran, baik membaca buku, mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan. Nah, kebiasaan belajar ini juga ya, dibagi ke dalam 2 bagian, seperti yang ada di layar. Dari kebiasaan belajar itu tadi, ya, pada saat menerima pembelajaran, membaca buku, mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu. Pengaturan waktu adalah salah satu. Nah, sekarang perhatikan lagi, ada manfaat kebiasaan belajar yang baik. Nah, adik-adik, setelah kita tadi ada tujuan, ada pengertian, sekarang ada manfaat kebiasaan belajar. Ada manfaat yang kita pelajari itu. Yang pertama, penghematan waktu. Nah, ya, atau economy of time. Jadi dari sisi waktu juga perlu hemat ya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi manusia atau human efisiensi. Nah, yang ketiga, membuat seseorang menjadi lebih cermat. Yang keempat, membantu seseorang menjadi ajak atau berkemampuan. Itu adik-adik ya, terkait manfaat kebiasaan belajar. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Kita lanjut lagi ya. Nah, tadi sudah manfaat, sekarang kita ya akan di sini ada salah satu video tentang kebiasaan belajar yang kurang baik, contoh
seperti nanti ditayangkan di layar sebagai model ya. Mari kita saksikan sama-sama. Adik-adik, sini ada salah satu video yang menjadi contoh atau model ya dari kebiasaan belajar yang kurang baik. Adik-adik perhatikan ya. Ya, Pak. Oke, ayo kita saksikan sama-sama. Jam berapa sih? Hah? Aku terlambat. Janjinya jam berapa ya? Jangan lupa. Masuk malah main-main. Duduk sana. Pengen matematika. Salah kita juga sih, nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan. Enggak juga. Udah aku bawa. Tapi temanku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu izinin PR kamu? Iya, dia lebih bodoh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Tadi sudah ya video tentang kebiasaan belajar yang kurang baik. Sekarang ada salah satu model video kebiasaan belajar yang baik. Nah, mari adik-adik kita perhatikan ya. Ya benar. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, itu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu mengerumusnya? Lagi pula, aku masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengandalkan yang terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu. Setelah aku sadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas, tapi belajar bisa dimana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan perilaku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Setelah perilaku mengikuti ujian, kebiasaanku datang, kerjakan dan lupakan. Ternyata selama itu aku hanya benar-benar berangkat sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Dan juga seperti yang sekolah diinginkan, namun pada akhirnya tak bisa dicapai karena terlalu membuatnya terlihat mudah dicapai. Tapi ada usaha yang signifikan. Ingin marah, tapi tidak berhak. Usaha saja tidak ada. Yang dilakukan hanya bermain dan bersantai.
Bermalas-malasan dan menunda-nunda telah menjadi kebiasaan. Saat mulai melihat orang lain yang lebih unggul, rasa iri beriringan dengan motivasi pun muncul. Mulai dari titik itu, aku berjanji pada diriku bahwa aku harus berubah dengan membudayakan sikap untuk menjadikan semua tempat itu ilmu dan selalu penasaran, kemudian bertanya itu perlu jika ingin tahu. Layaknya kita menaiki tangga, maka perlu adanya usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara berusaha dan belajar. Mengingat kembali bahwa tujuan belajar adalah agar dapat berpikir secara rasional dan sebagai bekal dalam kehidupan sosial. Seharusnya sejak dulu bersungguh-sungguh, bukan malah acuh tak acuh. Berhasil atau gagal adalah realitas sosial yang biasa. Dengan adanya hal itu, kita bisa terus belajar dari pengalaman. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupmu bisa berubah. Baik adik-adik, ya, setelah melihat tayangan video tadi, sembari mengerjakan mengisi lembar LKPD, silakan ketua kelas untuk membagikan ke teman-temannya. Ya, sambil diperhatikan caranya, tata caranya sudah ada itu di atas, tata cara pengisiannya ya. Coba, ya. Tulis dulu nama ya, tanggalnya, tanggal 5 Oktober, ya, tanggal hari ini. Ya, coba diisi dulu namanya. Itu kan sudah ada di atasnya. Ada tata cara pengisiannya ya. Namanya sudah. Oke, lanjut. Ya, betul, sudah. Ya. Bagaimana adik-adik? Sudah mengisi LKPD-nya? Sudah. Baik, silahkan ketua kelas. Dikumpulkan dulu dari teman-temannya. Ya, makasihlah, pinlah. Gimana adik-adik? Ada yang bisa Bapak bantu? Tidak. Gimana adik-adik? Apa ada yang bisa Bapak? Cukup Sekarang adik-adik, tadi kita sudah menonton video model kebiasaan belajar ya. Nah, jadi sekarang ada tugas kita yaitu kita berdiskusi ya. Berdiskusi untuk menyampaikan dari hasil kita menyimak menonton video model tadi. Nah, jadi silakan adik-adik berdiskusi, nanti hasilnya dapat disampaikan dari kelompok 1 dan kelompok 2 karena tadi sudah kita bentuk kelompoknya ya. Sekarang silahkan berdiskusi dulu kalian ya. Ya. Sekarang Bapak persilahkan ya untuk menyampaikan hasil diskusinya berdasarkan pengamatannya. Silakan dimulai dari kelompok 1 dulu. Dari hasil pengamatan kami kelompok 1, yaitu dia telat bangun pagi, Pak.
Baik, tadi kita sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang Bapak minta kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya, ya. Dipersilakan untuk kelompok 2. Ya Pak, saya akan menyampaikan pendapat dari kelompok 2. Kami dari kelompok kedua berpendapat bahwa kebiasaan belajar yang efektif dan efisien bukan hanya diciptakan, melainkan dipupuk dan diterapkan dalam kebiasaan belajar sehari-hari. Saya Pak akan menjawab pertanyaan tadi. Itu contohnya tuh kayak telat masuk kelas tuh Pak. Itu. Baik, ada lagi? Ada? Tidak mempersiapkan peralatan sekolah, Pak. Baik, ada lagi? Siapa lagi yang mau menambahkan? Menghargai waktu belajar, Pak. Oke, terima kasih ya. Sekarang tepuk tangan dulu untuk memberikan kepada teman-teman. Gimana kelompok 1? Sekarang kelompok 2 banyak sekali tadi ya memberikan komentar. Sekarang kelompok 1 bisa menambahkan lagi? Saya, Pak, tidak mengerjakan PR. Kan untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Nah, jadi yang pertama itu berdasarkan hasil pengamatan kami kelompok 1, kami berpendapat bahwa kebiasaan belajar yang baik itu dapat diciptakan oleh kita sendiri sebagai siswa dengan memahami sepenuhnya dan meniru pengamatan dari kelompok 2. Mereka juga berpendapat setelah melihat video tadi bahwa kebiasaan belajar yang efektif dan efisien itu bukan hanya diciptakan melainkan dipupuk dan diterapkan dalam kebiasaan belajar sehari-hari. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Baik, tadi bagus sekali disampaikan oleh teman kalian. Sekarang kita beri aplaus untuk teman-teman yang barusan tadi. Ya. Baik adik-adik, tadi kita sudah mengikuti layanan ini. Seperti biasa, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memastikan ya dalam memahami layanan ini, layanan klasikal ini. Saya kira adik-adik sudah memahami dengan benar ya, memahami dengan baik dari apa yang sudah kita sampaikan tadi. Sekarang Bapak ingin bertanya dengan kalian salah satu ya, atau seluruhnya nanti bisa menjawab. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya ya, menerapkan kebiasaan belajar yang baik menurut kalian. Yo, silakan. Ya, silakan. Yang pertama belajar tepat waktu, yang kedua belajar dengan fokus, yang ketiga belajar berdisiplin. Silakan. Yang lain lagi? Ayo, silakan. Ya. Belajar dengan rajin, tidak terlambat masuk ke sekolah. Iya, mantap, luar biasa. Tepuk tangan dulu sampai di sini. Baik, adik-adik, sekarang kita akan melaksanakan tahap selanjutnya yaitu ice breaking. Nah, ice breaking ini salah satu cara ya untuk mengurangi kejenuhan kita dalam belajar ya, mengurangi rasa ngantuk dan sebagainya. Nah, sekarang dalam ice breaking ini biasanya Bapak Guru yang memimpin ya dalam pelaksanaannya. Sekarang Bapak minta salah satu di antara kalian untuk memimpin dalam ice breaking ini. Saya minta tolong kepada Kevin ya. Kevin bersiap? Ya, silahkan Kevin. Yang lainnya ikutin Kevin ya. Ya, silahkan. Teman-teman ikuti saya ya. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Baik adik-adik, tadi luar biasa sekali ice breakingnya ya untuk penyemangat kita pada pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Ananda Kevin. Kita beri tepuk tangan ya sekali. Baik adik-adik, kegiatan kita selanjutnya sekarang ada satu permainan yaitu kita menyusun puzzle. Ya, kita menyusun puzzle. Bapak ingin melihat kalian seperti lomba ya, siapa yang duluan antara kelompok 1 dengan kelompok 2 ini yang paling duluan menyelesaikan menyusunan atau mencocokkan gambar yang di puzzle itu angkat tangan ya.
angkat tangan seperti ini. Berarti itu tandanya sudah selesai. Nah, nanti setelah siapa yang duluan selesai, Bapak akan berikan hadiah. Ya, ada hadiahnya nanti. Silahkan. Kami Pak. Siapa yang duluan? Kami. Oke. Sudah, kembali ke tempat duduk, Pak. Tadi kelompok 1 dan kelompok 2 siapa yang duluan tadi? Kelompok 1. Baik, kalau begitu sesuai dengan arahan yang tadi ya, Bapak akan memberikan hadiah pulpen ya sebagai penyemangat kalian dalam mengikuti layanan klasikal ini. Baik, saya kasih hadiah ya. Terima, dibagi dengan temannya lah. Oke. Nah, sekarang kelompok 1 sudah menerima 3 pulpen, kelompok 2 tetap saya akan berikan namun 2 pulpen. Ya, silakan dibagi-bagi. Makasih Pak. Nah, baik adik-adik, tadi kita sudah bermain peran ya, bermain apa namanya, ada permainan tadi yang barusan kita lakukan, menyusun puzzle. Nah, itu adalah salah satu cara ya yang mungkin bisa kita terapkan untuk meningkatkan kebiasaan belajar yang baik kita. Nah, ya, Bapak perhatikan dulu, Bapak jelaskan. Tadi adik-adik ada 2 contoh ya, video tadi kebiasaan belajar yang kurang baik dan kebiasaan belajar yang baik. Nah, itu ada 2 contoh. Nah, dari materi yang disampaikan tadi, nah, ada contoh kebiasaan belajar yang kurang baik dan belajar yang baik. Nah, adakah bagian-bagian yang menurut adik-adik kurang menarik atau masih kurang memahami dalam layanan klasikal tadi? Ada enggak? Sangat menarik. Baik, kalau begitu berarti apa yang Bapak sampaikan sudah diterima dengan baik ya? Baik. Baik adik-adik, kelihatannya kalian sudah memahami dengan benar ya dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Perlu adik-adik ketahui bahwa kebiasaan belajar yang baik itu perlu diciptakan sendiri ya. Memiliki jadwal belajar yang benar, memiliki catatan yang lengkap ya. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah semangat yang tinggi serta ketahanan fisik, tidak mengantuk ya. Terus mentaati tata tertib sekolah. Nah, di samping itu juga adik-adik juga harus giat ya mengubah cara pemahamannya terhadap kebiasaan belajar, harus diperbaiki baik itu perilakunya ya dan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, yang semula kurang efektif ya dan efisien, sekarang ditingkatkan menjadi lebih efektif dan efisien ya, gitu caranya. Jadi di sini adalah awal kalian memperbaiki yang kemarin-kemarin kebiasaan belajarnya masih kurang bagus, sekarang sudah lebih bagus lagi. Dan jika selama ini adik-adik merasa kebiasaan belajarnya masih kurang baik, maka setelah menerima ya layanan ini, adik-adik sudah mampu ya menerapkan dengan lebih baik. Nah, setuju nggak? Setuju. Oke, bagus. Baiklah, kalau begitu adik-adik, Bapak juga merasa senang ya, sekaligus bangga dengan pertemuan kita ini. Adik-adik mampu menunjukkan sikap yang sopan, yang baik selama mengikuti materi layanan ini. Ya, dari awal hingga akhir sudah berjalan semaksimal mungkin. Adik-adik juga jangan lupa bersyukur ya. Ya, karena adik-adik lebih dulu memahami ya
menyaksikan dan menerapkan kebiasaan belajar yang baik jika dibandingkan dengan teman-teman yang ada di luar sana. Ya, Ya, saya Pak. silakan. Kami merasa beruntung bisa berkesempatan menerima layanan ini dengan baik. Kami menyadari betul bahwa kebiasaan belajar itu harus diciptakan sendiri dan dipupuk sendiri agar kami dapat berprestasi dengan baik dalam mewujudkan cita-cita kami dan menggapai masa depan yang lebih baik. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Demikian adik-adik, layanan ini dapat kita terima dengan baik. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebenarnya masih banyak topik-topik menarik lainnya ya yang ingin Bapak sampaikan. Mungkin dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti, baik itu layanan klasikal maupun layanan kelompok ya. Setuju? Setuju. Tetap semangat. Semangat. Nah, selanjutnya tadi kita sudah panjang lebar menyampaikan materi kita. Sekarang seperti biasa adik-adik, setelah kita mengikuti layanan ya, Bapak ingin memberikan kuesioner singkat untuk mengukur sejauh mana ya layanan ini dapat diterima oleh adik-adik. Nah, sekarang silahkan Bapak ingin membagikannya sendiri untuk kalian ya. Kasih tahu. Ya. Silahkan diisi dulu. Silahkan Kasih diisi. Pak. Kasih Pak. Oh, Bang. Kasih Pak. Ya. 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 Sekarang kalau sudah, silakan dikumpulkan hasil kuesionernya. Silakan Kevin, saya minta tolong untuk mengumpulkan di depan. Ya, makasih. Sama-sama Pak. Baik adik-adik, tadi sudah mengerjakan kuesionernya. Sekarang Bapak sudah terima dari kalian. Bapak akan periksa dulu kuesioner ini sebagai bahan evaluasi ya. Nanti Bapak sampaikan hasilnya ya, setelah mengikuti layanan klasikal ini sebagai bahan evaluasi untuk tindak lanjut ke depan. Nah, selanjutnya adik-adik, dari kuesioner kita tadi, Bapak sudah memeriksa ya, dan memberikan nilai. Dari hasil kuesioner yang telah diisi, rata-rata kalian saya lihat dapat menjawab dengan tepat. Namun ada di sini tadi ada 2 orang yang masih ragu-ragu dalam memberikan jawaban. Saran Bapak yang sudah menjawab dengan benar selalu dipertahankan ya, dan ditingkatkan agar lebih baik lagi, semakin meningkat lagi pemahamannya maupun perilakunya. Nah, itu yang mau kita ubah ya. Setuju? Setuju. Dan bagi yang masih ragu-ragu tadi, agar selalu berusaha dan memperbaiki pemahamannya dan perilakunya, dan jika perlu datang ke ruang BK nanti ya setelah ini. Ya, Pak. Nanti Bapak umumkan namanya. Nah, akan diberikan bimbingan lebih lanjut. Bapak juga minta maaf jika dalam menyampaikan materi layanan ini banyak sekali kekurangannya,
Dan mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum kita menutup atau mengakhiri kegiatan kita, tadi dari awal kita sudah mengawali dengan berdoa, dan untuk mengakhiri kegiatan kita juga diakhiri dengan doa.